Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa yang budiman, teman-teman mahasiswa di channel Studi Keislaman bagian kelima. Selamat datang di sesi presentasi ini, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik dan penting. Rekonstruksi studi keislaman menafsir ulang narasi peradaban akan terfokus pada rekonstruksialisasi fikih dalam paradigma modernitas. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika kita menjembatani keagungan peradaban Islam klasik dengan dinamika dunia modern? Dan bagaimana jika kita bisa menghadirkan kembali semangat ijtihad para ulama terdahulu untuk menjawab tantangan zaman ini? Itulah yang akan kita jelajahi hari ini, dengan fokus khusus pada rekonstruksialisasi fikih dalam paradigma modern. Mari kita melihat bagaimana ajaran Islam yang abadi dapat tetap relevan dan menjawab kebutuhan umat di era digital. Era di mana terjadinya perubahan iklim dan era kesetaraan global. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 aspek utama. Yang pertama, evolusi metode ijtihad, menelusuri perjalanan di era klasik hingga kontemporer. Yang kedua, analitis kritis terhadap konsep maqasid al-syariah dan bagaimana ia dapat diaplikasikan dalam konteks modern. Yang ketiga, studi kasus tentang reformulasi hukum keluarga Islam, melihat bagaimana prinsip-prinsip abadi dapat diterapkan dalam realitas sosial yang berubah. Perjalanan ini bukan tentang mengubah esensi Islam, melainkan tentang memahami dan menerapkannya dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Ini adalah undangan untuk berpikir, untuk bertanya, dan untuk bersama-sama merajut kembali narasi peradaban Islam yang relevan dengan zaman kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda, teman-teman mahasiswa, untuk bergabung dalam perjalanan intelektual ini. Secara berkelanjutan, kita dan Anda, jika belum melakukannya, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan diskusi-diskusi menarik yang lainnya seputar Islam dan modernitas di channel ini. Dan bagi Anda yang menonton channel ini secara live, jangan ragu untuk memberikan pertanyaan atau komentar Anda. Interaksi Anda sangat berharga dalam memperkaya diskusi kita. Dan bagi Anda yang menonton rekaman ini nanti, silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya selalu menantikan perspektif-perspektif baru dari Anda semuanya. Jadi, siapkan pikiran Anda untuk sebuah diskusi yang menarik. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini, menggali kekayaan tradisi Islam sambil menatap ke masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti pembahasan-pembahasan menarik lainnya di channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan seluruh teman-teman mahasiswa, dan selamat menikmati presentasi ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita setelah pembukaan tadi, kita masuk ke sesi perkuliahan melalui presentasi yang diberikan ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ala nabiyya ba'da. Lanjut kita ke presentasi berikut. Mohon diperhatikan untuk teman-teman mahasiswa agar kiranya nanti bisa memahami, kemudian kedepannya bisa menjelaskan. Saya buka slide-nya sebentar. Oke, ya, rekonstruksi studi keislaman menafsir ulang narasi peradaban Islam terfokus pada rekontekstualisasi fikih dalam paradigma modernitas. Memang kalau studi Islam itu condongnya lebih banyak membicarakan tentang hukum, namun tidak semua ya. Peradaban juga iya, tasawuf juga iya, akhlak juga iya, semuanya merata.
gitu. Tapi ini sekarang kita kebagian untuk membicarakan tentang fikih dalam paradigma modernitas. Artinya kita membicarakan sedikit tentang hukum. Oke, arti dari judul sudah diberikan, saya sempurnakan melalui maknanya ya. Judul ini memiliki makna rekonstruksi studi keislaman ini. Acuannya adalah upaya untuk menafsirkan kembali nilai dan tradisi Islam, terutama hukum fikih, agar relevan dengan tantangan masyarakat modern. Nah, tentu proses ini berfokus pada adaptasi, ya, berfokus pada adaptasi prinsip-prinsip Islam untuk memberikan solusi terhadap isu kontemporer dan menciptakan dialog antara warisan keilmuan Islam dengan perkembangan pemikiran modern. Nah, dari itu semuanya, makanya diberikan gambar ilustrasinya ini, yaitu berupa mosaik Islamik, geometrik, pattern yang mencerminkan perpaduan tradisi dan modernitas. Ini terlihat seperti batik, sangat indah sekali. Nah, makna gambar ini adalah mencerminkan tradisi dan modernitas yang mengandung makna bahwa seni dan budaya Islam itu dapat tergabungkan melalui elemen-elemen klasik dengan inovasi kontemporer. Nah, pola geometri seperti ini sering kali melambangkan ketertiban, kemudian keindahan dalam sistem spiritual dan alam, sehingga bisa menciptakan harmonisasi antara aspek tradisional yang telah ada selama berabad-abad dengan pemikiran serta kreativitas modern. Nah, tentu dalam konteks ini gambar tersebut juga dapat diartikan sebagai simbol dari perluasan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, dalam artian ya, relevansi dengan realitas, dengan masa kini gitu ya. Makanya dengan demikian gambar ini bisa menjadi simbol bahwasanya nilai-nilai dan ajaran agama dan ajaran Islam itu bisa tetap diterapkan setelah berkembang seiring dengan perubahan zaman, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide kedua berikut. Ya, slide kedua tentang evolusi metodologi ijtihad era klasik. Sini sudah diberikan kisi-kisinya 1, 2, dan ketiga. Kemudian sudah ada arti judulnya. Kemudian saya akan menambahkan maknanya ya, secara ringkas. Tema ini tentang evolusi metodologi ijtihad era klasik ya, mencerminkan perkembangan metode penafsiran hukum Islam selama periode klasik, di mana para ulama itu merumuskan prinsip-prinsip hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, periode ini tentunya melahirkan berbagai mazhab fikih yang memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam dan mempengaruhi penerapan ajaran Islam dalam masyarakat. Nah, pemahaman tentang metodologi ijtihad ini penting untuk memahami dinamika hukum Islam hingga kini. Itu maknanya. Namun di sini diberikan ilustrasi berupa gambar pohon besar dengan akar yang sangat kuat dan batang yang begitu kokohnya ya. Makna gambar ini adalah ya, berfungsi sebagai metafora yang tepat untuk menggambarkan evolusi metodologi ijtihad dalam hukum Islam, terutama pada era klasik. Akar yang kuat ini mencerminkan pondasi dasar ilmu pengetahuan dan tradisi yang dipegang teguh oleh para ulama. Sementara batang ya, pada batang ini ya, ini bisa dilihat batang yang kokoh ini melambangkan perkembangan metode penafsiran yang semakin matang dan sistematis seiring dengan dinamika masyarakat, terutama pada konteks sosial politik ya. Seperti pohon yang terus tumbuh, maka metodologi ijtihad juga mengalami penyesuaian dan inovasi untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara menghormati tradisi dan membuka ruang untuk pemikiran baru dalam merespon kebutuhan umat. Juga menyediakan ruang bagi pemikiran baru tersebut untuk menjawab kebutuhan umat. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Slide berikutnya membicarakan tentang evolusi metodologi ijtihad era pertengahan dan kontemporer. Sebetulnya metode ijtihad pertengahan itu ditandai dengan adanya konsolidasi dan kodifikasi pemikiran hukum dan penulisan kitab-kitab besar seperti itu. Kemudian ijtihad era kontemporer ditandai dengan adanya reformasi dan kontekstualisasi, di mana dapat menjawab tantangan modernitas dan reinterpretasi teks-teks klasik. Ya,
Maaf, dan di sini sudah diberikan arti dari tema ini, kemudian maknanya secara ringkas. Nah, dalam hal ini pada penafsiran hukum Islam dari periode pertengahan hingga era modern, ijtihad itu mengalami konsolidasi ya dan pengembangan mazhab yang kemudian bisa menekankan sistematika pemikiran hukum. Sementara di era kontemporer itu, ijtihad mengalami tantangan baru yang muncul dari perubahan sosial, perubahan politik, dan perubahan budaya. Tentunya hal ini bisa menuntut para ulama untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel lagi dan tentunya harus relevan dalam menanggapi isu-isu aktual ya, sehingga ijtihad itu tetap hidup dan berfungsi sebagai alat bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam konteks zaman yang terus berubah. Makanya di sini dibuat gambar jembatan yang menghubungkan antara bangunan kuno ya dengan bangunan modern. Nah, maknanya apa di sini? Maknanya adalah jembatan yang menghubungkan bangunan kuno dengan bangunan modern itu melambangkan hubungan antara tradisi dan inovasi, terutama dalam metodologi ijtihad. Nah, ini mencerminkan bahwa bagaimana pemikiran klasik bisa tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Nah, ini menunjukkan pentingnya dialog antara masa lalu dan masa kini. Nah, proses ini memungkinkan pengembangan ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman dan menghasilkan penafsiran hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan. Seperti itu ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya membicarakan tentang maqasid al-syariah sebagai konsep dasar ya. Arti judul sudah ada, maknanya juga sudah ada. Nah, sekarang sebetulnya ini memiliki 5 pilar ya, 5 tujuan utama. Pertama untuk perlindungan jiwa, kedua perlindungan agama, kemudian perlindungan akal, kemudian perlindungan keturunan, dan selanjutnya adalah perlindungan harta. Ringkasnya seperti itu. Namun secara mendalam maknanya adalah dari judul ini bahwa ini merujuk pada pemahaman fundamental mengenai tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Makanya maqasid al-syariah itu secara harfiah berarti tujuan-tujuan hukum Islam, dan secara istilah memberikan penekanan bahwa di balik setiap aturan dan norma dalam syariat Islam itu terdapat tujuan besar yang ingin dicapai demi kesejahteraan umat manusia. Sementara konsep dasar itu bisa menunjukkan bahwa pembahasan ini merupakan pengantar atau landasan yang terpenting untuk memahami daripada maqasid tersebut. Nah, dengan demikian, judul ini memberikan isyarat bahwasanya penjelasan mengenai tujuan-tujuan inti yang harus tetap dilindungi, ya, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang tak hanya menjadi dasar hukum saja, tapi juga berfungsi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Makanya di sini gambarnya adalah 5 pilar penyangga sebuah kubah, yang mana maknanya itu melambangkan maqasid al-syariah, memiliki tujuan syariat Islam terdiri dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, kelima pilar tersebut berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk mendukung keseluruhan struktur hukum dan etika dalam Islam. Nah, tentunya dengan tujuan menjaga kesejahteraan, menjaga keadilan, dan keamanan untuk umat manusia, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan boleh. Mohon maaf terputus, lanjut kembali. Baik, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di komentar. Kita menuju ke slide berikutnya, yaitu tentang evolusi teori maqasid. Kalau bicara tentang teori, tentunya kita bicara tentang pendapat para ulama terdahulu ya. Di situ sudah ada evolusi teori maqasid itu melalui siapa itu? Pertama dari Al-Ghazali ya, Al-Ghazali, kemudian dari Syatibi, kemudian dari Muhammad Al-Tafsir Ibnu Asyur ya. Tuh. Kemudian dari Djesser ya, kemudian Auda, itu seperti itu. Ini memiliki arti ya, arti ini ya. Artinya ini pendapat teori dari maqasid itu yang bisa digunakan untuk periode ke depan secara esensi spiritualnya.
Nah, maknanya evolusi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang tujuan syariat itu tidak statis. Makanya di situ sudah diberikan ya. Boleh dibaca secara rinci. Tapi secara mendalam, evolusi teori Makassar itu mengandung beberapa makna penting, antara lain adalah perluasan cakupan dan fokus individual ke sosial kemasyarakatan ya, dan pengembangan yang aktif. Nah, sehingga adaptasi kontekstual untuk menyesuaikan pemahaman Makassar dengan tantangan zaman serta isu-isu kontemporer itu seperti hak asasi manusia, kemudian kesetaraan gender, kemudian metodologi hukum Islam yang nantinya diharapkan bisa dinamis untuk menafsirkan ulang setiap hukum dan sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam yang mana memberikan penekanan pada universalitas nilai-nilai Islam yang dapat diterima secara global serta dapat direkonstruksi secara pemikiran Islam yang nantinya bisa mendorong ijtihad kontekstual dan menjembatani tradisi dengan modernitas. Seperti itu. Makanya di situ diberikan ilustrasi gambarnya sebagai diagram pohon dengan cabang-cabang yang semakin banyak dan meluas. Maknanya apa dari gambar itu? Ya, melambangkan evolusi dari teori maqasid syariah yang menunjukkan pergeseran dari fokus klasik pada 5 tujuan syariat, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan harta menuju pemahaman yang lebih luas. Nah, dalam konteks modern, konsep ini diperluas untuk mencakup keadilan sosial, kemudian hak asasi manusia, kemudian pelestarian lingkungan. Nah, dengan demikian, teori maqasid syariah itu berfungsi sebagai kerangka analisis yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, kemudian ekonomi, dan lingkungan di zaman sekarang, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam itu sendiri. Baik, selanjutnya kita menuju ke slide berikutnya, yaitu tentang aplikasi maqasid dalam ijtihad kontemporer ya. Nah, sebetulnya ada 3 bidang di sini, dari judul maupun makna ini ada 3 bidang yang dikutip sebetulnya. Yang pertama, bidang aplikasi itu adalah biotika, kemudian ekonomi Islam, kemudian isu-isu lingkungan. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Jadi biotika itu adalah cabang dari etika yang membahas masalah moral dan etis yang muncul dalam bidang biologi dan kesehatan. Nah, tentu ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan penelitian medis, pengobatan, hak pasien, genetika, dan teknologi kesehatan. Nah, ini tujuannya untuk memberikan pedoman etis dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, dalam dunia kesehatan itu ada yang namanya aborsi. Nah, ini adalah isu biotika yang kontroversi, yang tentu melibatkan hak wanita untuk menentukan kehamilan versus hak janin untuk hidup. Nah, banyak sekali argumen pro aborsi ini yang menekankan kebebasan wanita, sementara argumen anti aborsi itu menekankan hak janin itu. Nah, tentu isu ini mencerminkan perbedaan nilai budaya, hukum, dan keyakinan agama, dan serta mempengaruhi kebijakan kesehatan dan akses layanan yang reproduktif. Seperti itu, jadi ditangani melalui hukum ya. Kemudian ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Cakupannya apa? Yaitu seperti keadilan sosial, larangan riba atau bunga, kemudian kepemilikan yang bertanggung jawab. Karena ekonomi Islam juga mengedepankan pembagian kekayaan, larangan praktik untuk curang, dan etika dalam berbisnis. Dengan tujuan apa? Untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengenai isu-isu lingkungan. Nah, masalah ini tentu berkaitan dengan degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap alam dan manusia. Cakupannya berupa perubahan iklim, polusi, deforestasi, keanekaragaman hayati yang terancam, dan tentunya pencemaran. Nah, isu ini membutuhkan perhatian global ya, dan perhatian lokal untuk melindungi ekosistem, yang mana sumber daya alam dan keberlanjutan hidup di bumi ini perlu mendapatkan perlindungan. Tentu hal ini bisa memunculkan tantangan ya, yaitu untuk apa? Menyeimbangkan tradisi dengan modernitas ya, seperti itu. Nah, dari makna ringkas itu diberikan sebuah pendekatan ya yang berlandaskan tujuan syariah itu ya, yaitu diharapkan dapat ditemukan nanti solusi yang inovatif dan relevan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat kekinian saja, tapi juga mendukung keberlanjutan serta tatanan yang adil sesuai dengan nilai-nilai
Islam ya. Makanya penerapan maqasid al-syariah dalam ijtihad kontemporer itu menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di bidang biotika, ekonomi, Islam, dan isu-isu lingkungan, di mana prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan dengan realitas modern. Baik, di situ diberikan gambar ilustrasi berupa timbangan dengan simbol modern di satu sisi dan simbol Islam di sisi lainnya. Simbol modern tuh ini loh, uang ya. Simbol Islam tuh ini cinta, karena agama Islam itu agama yang damai, ajaran damai, selalu cinta kasih, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Makanya di sini simbolnya hati, dan ini uang dunia ya, seperti itu. Nah, arti gambar ini apa? Menunjukkan bahwasanya simbol modern dan simbol Islam itu mencerminkan untuk mencari keseimbangan antara tradisi keagamaan dan tuntutan zaman modern, di mana tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai modern tanpa mengorbankan ajaran inti Islam. Itu arti gambarnya. Nah, maknanya apa? Maknanya dari timbangan tersebut sebagai simbol modern dan simbol Islam itu berkaitan dengan upaya menyeimbangkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan yang realitas kontemporer. Nah, dalam konteks penerapan maqasid itu, ya maqasid syariah, dalam ijtihad kontemporer itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga esensi dan prinsip-prinsip Islam sambil tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide ke-7 tentang reformulasi hukum keluarga melalui pernikahan dan perceraian. Titik fokus reformulasi adalah representasi hak dan kewajiban, kemudian prinsip kesetaraan dan keadilan. Area peninjauannya di mana? Pertama, konsep wali nikah, kedua, prosedur talak, ketiga, hak-hak pasca perceraian. Makanya di situ sudah diberikan arti dan maknanya, ya. Kemudian dari arti dan makna tersebut, ya, memunculkan teks bahwasanya penting untuk memperbarui hukum keluarga, ya. Penting untuk memperbarui hukum keluarga mengenai pernikahan, ya. Kenapa itu? Karena terdapat kebutuhan untuk penyesuaian daripada hukum yang mengatur pernikahan itu sendiri dan perceraian agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, terutama dalam masyarakat modern ini. Nah, rentang fokus reformulasi ini meliputi pergeseran makna mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, serta peninjauan elemen-elemen penting seperti peran wali nikah yang dianggap ketinggalan zaman kadang-kadang seperti itu. Kemudian prosedur perceraian yang harus dianggap lebih adil dan perlindungan hak individu setelah terjadinya perceraian. Tentunya ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan relevan dengan perkembangan nilai-nilai sosial saat ini, serta untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masing-masing pihak dalam ikatan pernikahan. Makanya di situ diberikan gambar ilustrasi dua tangan bergandengan antara pria dan wanita dengan simbol keadilan di latar belakang, ya, simbol timbangan itu. Nah, maknanya dari itu bahwasanya menyoroti pentingnya reformulasi hukum keluarga dalam konteks pernikahan dan perceraian. Fokus reformulasi ini cakupannya meliputi reinterpretasi antara hak dengan kewajiban, harus terjadi seimbang, ya, serta penegasan melalui prinsip kesetaraan dan keadilan. Nah, area yang perlu ditinjau meliputi konsep wali nikah, prosedur talak, dan hak-hak pasca perceraian. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis bagi semua anggota keluarga, seperti itu. Baik, kita masuk ke slide ke-8. Maaf. Slide berikutnya adalah reformulasi hukum keluarga, poligami, dan warisan. Nah, mohon maaf, terputus kembali, ya. Slide ke-8 yaitu tentang reformulasi hukum keluarga, yaitu cakupannya melalui poligami dan warisan, yang mana poligami itu memiliki sub diantaranya kontekstualitas praktik dan pembatasan berdasarkan prinsip keadilan. Kemudian warisan itu cakupannya mengenai keadilan gender dalam pembagian, kemudian penyesuaian dengan realitas ekonomi modern dan menjaga prinsip-prinsip keadilan, seperti itu. Maaf ya. Baik. Judulnya sudah ada artinya di sini dan sudah ada maknanya, namun akan saya perjelas kembali secara mendalam dari mana ini. Dari hal tersebut, ada upaya untuk memperbarui hukum keluarga terkait poligami dan warisan agar lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Dalam hal poligami, ada fokus pada pelaksanaan yang adil dan memberikan batasan agar tidak merugikan salah satu pihak. Sementara itu, pada isu warisan penting untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, ya, dan kondisi ekonomi yang berubah. Nah, tentu semua ini dilakukan sambil tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Nah, secara keseluruhan, reformulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang, lebih adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Makanya di situ diberikan gambar ilustrasi berupa koin atau uang kertas yang dibagi merata antara simbol pria dan wanita. Jadi seperti itu. Maknanya apa? Untuk menunjukkan pembagian koin antara simbol pria dan wanita tersebut menggambarkan pentingnya kesetaraan dalam reformasi hukum keluarga, terutama dalam hal poligami dan warisan. Nah, ini menekankan perlunya keadilan dalam praktek poligami dan penegakan hukum gender, terutama dalam pembagian warisan yang harus disesuaikan dengan realitas ekonomi modern. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan hak yang adil bagi semua anggota keluarga, baik pria maupun wanita, sambil tetap menghormati prinsip keadilan Islam. Seperti itu. Ya, baik, ke slide ke-9, slide terakhir ya. Nah, ini kesimpulan dan refleksi ini sudah diberikan dan artinya sudah diberikan. Cakupannya adalah melalui pentingnya ijtihad yang selalu berkelanjutan ya. Kemudian ini ringkasannya ya, keseimbangan antara tradisi dan modernitas, kemudian peran maqasid syariah dalam reformulasi hukum, kemudian tantangan dan peluang dalam rekonstruksi studi keislaman. Nah, maknanya di sini ya bahwasanya penekanan pentingnya ijtihad ya secara berkelanjutan dalam merumuskan hukum Islam itu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta pemahaman tentang maqasid syariah sangat penting dalam memastikan bahwa hukum Islam memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan. Selain itu, proses rekonstruksi studi Islam juga menghadapi tantangan, juga menawarkan peluang untuk inovasi yang dapat mengatasi dinamika masyarakat. Nah, di sini gambarnya diberikan gambar seperti ini ya, berupa mozaik yang menggabungkan antara elemen tradisional Islam dengan simbol-simbol modernitas. Mana dari gambar ini betapa pentingnya ijtihad berkelanjutan untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, penekanannya pada keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta peran maqasid syariah dalam reformulasi hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat. Nah, di tengah tantangan dan pemahaman dan pengajaran Islam saat ini, hingga terdapat peluang untuk inovasi dalam pengembangan pemikiran keislaman yang relevan dengan konteks zaman. Seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa, agar untuk sukses harus mampu meniti arah tangga. Ini pesan-pesannya ya, untuk bisa menjadi sukses. Ini tujuan kalian seperti ini, menjadi seorang sarjana. Makanya setelah ini diberikan presentasi seperti ini, mohon agar dipahami, diamati ya secara pelan-pelan, kemudian nanti supaya bisa menjelaskan kembali ya. Begitu saja presentasi ini, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang unik buat kalian, karena di dalam studi Islam itu mata kuliah yang sangat unik, semuanya dikupas ya, semuanya dikupas. Makanya jangan heran masuk di dunia studi Islam atau studi keislaman itu kalian harus memiliki kesiapan, jangan kaget dengan mata kuliah ini. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.